Map. Wow, wow. Ribu. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita mau perjalanan pulang ke Tangerang dari Pantai Pangandaran. Nah, kalau kemarin berangkat kita melalui jalur Sumedang, Bandung Sumedang, lalu Garut Tasikmalaya, Ciamis Banjar. Sekarang kita mau lewat via pantai selatan, via Naringgul Cidaun, lalu ke Ciwidey. Pagi ini cerah banget. Sekarang jam 8.55 teman-teman. Perkiraan sih sekitar 12 jam kita sampai Tangerang. Kita mau agak ngegas nih teman-teman pulangnya, soalnya ngejar jangan sampai kemalaman, terlalu malam atau subuh di Tangerang, karena besoknya kita sudah mulai aktivitas kembali. Ikuti terus videonya ya teman-teman. Semalam kita ngecamp di pinggir pantai teman-teman. Lalu masak-masak di situ juga, biasa untuk masak-masaknya standar untuk backpacker. Kita masak mie dan masak nasi, jadi karbo plus karbo, dan jika ada cemilannya bakso dan nugget-nuggetan. Itu cukup mengenyangkan sih buat kami. Lalu di pinggir pantai itu nggak ada penerangan sama sekali teman-teman, jadi kita sewa listrik plus sewa colokan. Nah, itu dapat harga 30.000. Murah banget sih buat kita semalaman. Bahkan nggak semalaman, sampai tadi ini kita jam 8:30 itu belum dicabut listriknya. Jadi ya sangat-sangat worth it lah kalau buat kita. Jadi di Pantai Pangandaran ini ada menyewakan WC umum, bisa untuk mandi, BAB dan BAK, dan juga biasanya penjaga warungnya menawarkan untuk sewa listrik untuk ngecas dan juga untuk penerangannya gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau sewa listrik, teman-teman wajib bawa power bank dan juga bawa lampu sendiri ya, gitu sih. Nah, ini kita masih di daerah Pangandaran teman-teman, di pinggir pantai. Wow, keren. Tadi tuh rencananya subuh-subuh kita mau bangun teman-teman, mau ngeliat sunrise di pantai timur Pangandaran, tapi karena bangunnya kesiangan udah jam 6, ya sirna sudah harapan untuk ngeliat sunrise. Kemarin juga pas sore kita mau ngeliat sunsetnya ternyata mataharinya ngumpet karena berawan di sini cuacanya kemarin sore, jadi nggak dapat baik sunrise maupun sunsetnya. Next time mudah-mudahan kalau kita kesini lagi kita harus berburu sunset dan sunrise. Formasi masih seperti kemarin. Di depan ada Sultan dan Buyung, di tengah ada Mevri, dan di belakang ada saya. Nah, ini tadi kita baru melewati pintu masuk Pangandarannya, teman-teman. Kita mau foto-foto dulu di sini, di ikonnya pantai. Salah satu ikon pantai Pangandaran ada ikan terbang nih, ikan Indosiar kalau kata orang mah. Dan di sini sebelahnya ada tulisan Cikembulan Pas. Apa ini ya Cikembulan Pas? Nanti kita coba cari tahu. Oke.
Oke, kita coba foto-foto dulu ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai foto-foto. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Ini suasananya seperti ini teman-teman. Wah, lepas pantai sebelah kiri. Kalau nggak salah di sini juga ada bandara punya Bu Susi ya, Bandara Susi Air. Tapi sebelah mana? Coba nanti kita cek ya teman-teman, apakah kita melalui atau tidak. Wah, ini keren teman-teman. Jadi kayak jalan itu kayak ada jembatan gitu, lalu view-nya langsung ke pantai. Masya Allah, pantai selatan luas banget. Ini baru kelar Pangandaran, jalurnya bagus banget teman-teman. Kayaknya aspalnya baru nih, warnanya juga masih hitam pekat. Dan ini juga ada jembatan baru juga kayak kelihatannya, masih bagus semuanya. Di sebelah kiri ada wisata Batu Hiu teman-teman. Nah, di sini lurus mengarah ke bandara. Kita ambil jalan lurus terus teman-teman. Sepanjang jalur ini yang tadi saya lewatin, jalurnya aspal baru dan juga cor-coran seperti ini teman-teman. Bagus banget sih jalurnya, recommended banget nih lewat sini. Seru, jalannya juga lebar. Ini saya lagi tukar formasi ya teman-teman. Saya di paling depan, terus teman-teman saya di belakang. Nah, ini kita sudah sampai alun-alun Parigi teman-teman. Kita lewatin alun-alun Parigi. Di depan ada persimpangan teman-teman. Kalau lurus ke Cijulang, kiri ke Bojong Salawa. Kita lurus terus ke Cijulang, ke Green Canyon teman-teman. Wow, airnya sudah hijau. Kayaknya air di Green Canyon itu seger banget ya buat siang-siang nyebur gini teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu dan besok sudah kembali bekerja, mau nggak mau kita nggak punya waktu untuk mampir. Nah, nantilah di lain waktu kita agendakan lagi ke sini dan kita harus ke Green Canyon ya. Kita udah mau sampai Green Canyon teman-teman. Di sini udah kelihatan tuh sungai yang dilaluin kalau mau ke Green Canyon. Luar biasa, keren banget sih teman-teman. Warnanya itu hijau banget, hijau kebiru-biruan. Saya nggak kelihatan terhalang sama pohon-pohon yang ada di sini. Nah, di sebelah kiri ini adalah kampung wisata Cijulang teman-teman.
Dan ini juga kayaknya kalau mau ke Green Canyon lewat situ. Nah, itu dia Green Canyon. Nah, ini sungai yang ada di desa Kampung Wisata Cijulang, teman-teman. Keren banget, warnanya hijau. Luar biasa. Ini tapi jangan ditiru ya, teman-teman. Kita berhenti lama di, nggak lama sih, berhenti di jembatannya. Lebih baik langsung jalan aja daripada ngeganggu pengendara yang lainnya. Nah, di depan setelah jembatan ada pecah jalur, ke kiri ke Batu Karas, ke kanan ke Cimerak, Cikalong. Kita ambil arah yang ke kanan, teman-teman. Kalau ke kiri itu ada Pantai Batu Karas. Pantai Batu Karas. Wah, kayaknya nggak cukup kalau cuman semalaman di Pangandaran nih, karena wisatanya banyak banget, teman-teman. Ya, next kita harus agendain lagi ke sini dengan spare waktu yang lebih lama. Oke, kita jalan lagi. Kami berempat ini belum pernah ada yang lewat sini, teman-teman. Jadi kita masih ngeraba-raba jalannya. Makanya kita butuh bantuan Google Maps. Mudah-mudahan nggak disasarin sama Google Maps ya, teman-teman. Wow, ini jalur lintas Sumatera ya, teman-teman. Kelok-kelok banget, seru sih buat cornering, tapi hati-hati ya, teman-teman. Seru jalurnya. Sekarang jam 10.21, teman-teman. Masih di jalur lintas selatan. Ini jalurnya tinggal lurus saja terus nih. Jalanannya nggak ada belok-belok dari tadi. Enak banget sih, tapi ya khawatir misalnya kalau jalur lurus terus begini dan jalanan sepi, orang-orang akan cenderung ngebut. Jadi hati-hati, teman-teman. Biasanya juga ada binatang-binatang yang nyebrang gitu. Kita kalau kita lagi kenceng, takutnya kita nggak bisa hindarin. Jadi teman-teman tetap harus berhati-hati dan waspada ya. Nah, ini dari tadi seperti ini nih jalurnya nih, lurus terus saja. Jangan sampai kita nurunin tingkat kewaspadaan kita di jalur ini, karena takutnya ada binatang yang nyebrang gitu sembarangan. Kita nggak bisa menghindar, malah jadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Takutnya fatal buat kita yang juga. Jadi hati-hati ya, teman-teman, kalau jalan lewat jalur ini. Karena ini lihat lurus aja jalurnya. Asli lintas selatan ini jalurnya enak banget, teman-teman.
Memang sih dia jarak tempuhnya lebih jauh dari jalur-jalur yang direkomendasikan oleh Google Maps. Tapi enak banget jalurnya. Sebelah kirinya itu pantai, nah sebelah kanannya itu ada pegunungan atau perbukitan ini teman-teman. Dan adem, pohon-pohonnya masih rimbun banget. Ini jalurnya asik, bagus semua sih. Nah, kita udah sampai di Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman. Sekarang jam 11. Kita sampai Naringgul kurang lebih nanti di jam 1:15 kalau lancar. Wow, keren teman-teman pemandangannya. Tanjakannya tinggi juga teman-teman, berkelok dan cukup tinggi nih. Astagfirullahaladzim. Jalannya sepi di sini teman-teman. Ini nggak ada penerangan juga, kayaknya kebayang kalau kita lewat sini malam-malam. Saya sih nggak berani kayaknya kalau sendirian lewat sini. Wow. Saya akan mikir-mikir sih. Mungkin 3 motor pun saya akan mikir-mikir kalau lewat sini malam-malam. Soalnya ini nggak ada rumah penduduk dan gelap sih. Pastinya kalau malam pasti gelap karena nggak ada penerangan sama sekali. Jalurnya sih asik teman-teman, jalan juga bagus. Pemandangannya keren banget teman-teman. Di sebelah kiri juga laut, sayang sih nggak kelihatan. Dari tadi tanjakannya tuh ngeri banget teman-teman. Apa namanya, dia nggak berkelok tapi tinggi banget, dan turunannya juga sama dengan tanjakannya, tinggi banget sih. Tapi sayang tadi nggak kerekam, soalnya tadi lagi
sekitar 45 menit istirahat di Caringin buat makan dan minum cuci-cuci. Sekarang kita lanjut lagi ke arah Naringgul, teman-teman. Oh ya, tadi kita makan di warung makan Monty namanya. Harganya murah, teman-teman. Menurut saya masih terjangkau sih. Tadi saya makan pakai ayam kampung di sayur gitu, atau di apa ya tadi ya, di gulai atau di sayur gitu, terus sama tempe 25.000. Menurut saya itu murah sih, dan rasanya juga cocok di lidah saya karena saya suka jenis makanan yang manis. Saya rekomendasiin sih tempat makan itu ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang touring ke Pangandaran, dari dan ke Pangandaran, kalau lewat jalur lintas Sumatera mau ngeres, coba makan di warung makan Monty kalau nggak salah tadi namanya. Wow, view dari Jalan Caringin, teman-teman, keren banget. Di atas sana kelihatan laut dan ini jalan menurun. Wow, keren. Tapi ya teman-teman, sepanjang jalur lintas selatan ini karena memang kita masih di bibir pantainya Laut Selatan, jadi ya view-nya hanya pantai-pantai seperti ini aja. Tapi dengan jalur yang bagus dan pemandangan yang menurut saya indah ya untuk dinikmati, jadi keren lah menurut saya. Sekarang jam 1.15, kita sudah masuk area Cidaun, teman-teman. Saya baru aja ngelewatin tadi kayak ada tugu gitu, tugu yang bangunannya hampir rubuh gitu, teman-teman. Nah, itu kayaknya kalau saya lihat dari YouTube teman-teman vlogger yang lain, itu katanya sudah lama dan tidak diperbaiki ya, teman-teman. Bahaya sih itu, kayak cuman ngegantung aja gitu tubuhnya. Ya mudah-mudahan segera dalam waktu dekat pemerintah bukan pemerintah ya, orang-orang yang berwenang terhadap perbaikan tugu itu segera memperbaikinya ya, teman-teman. Karena kita nggak tahu kapan tugu itu akan jatuh gantungannya, teman-teman. Serem aja sih kalau sampai jatuh terus menimpa pengendara atau orang yang sedang lewat di bawah tugu itu. Sekarang kita udah ada di Jalan Raya Ciwidey Cidaun. Dari informasi yang saya dapatkan, katanya sih ada tanjakan kelok 1000. Apakah yang di sini yang dimaksud atau bukan ya, teman-teman? Saya lupa juga sih. Tapi ini sih jalurnya udah mulai nanjak terus. Dan juga nanti pas di Naringgul ada beberapa air terjun di pinggir jalannya. Nanti kalau sudah sampai air terjunnya saya update lagi ya, teman-teman. Jalanannya bagus banget, teman-teman. Aspalnya baru semua nih. Kayaknya baru diperbaiki nih. Oh, ada juga nih yang baru setengah jalanannya yang dibenerin. Setengahnya lagi belum, tapi ini pun masih bagus jalurnya. Jadi kayaknya harusnya sih nggak perlu dibenerin dulu ya, karena masih bagus ini jalannya. Tuh, halus banget jalannya. Tapi dari tadi memang berkelok-kelok, teman-teman. Ini sih yang harusnya dinamain tanjakan kelok 1000. Tapi kalau saya salah, tolong koreksi di kolom komen ya, teman-teman. Jalannya mulai sangat menanjak, teman-teman, dan mulai berkelok. Wow. Nah, itu di depan ada mobil losbak. Saran dari saya, kalau memang di jalur menanjak seperti ini, kita hindari
apa di belakang mobil losbak tersebut teman-teman. Karena mobil losbak tersebut kan muatannya agak banyak. Kita khawatir pada saat dia nanjak lalu nggak kuat. Nah kita ada di belakang dia, biasanya dia akan mundur. Sebaiknya kita hindarin pas atau tepat di belakang dia teman-teman. Jaga jarak agak jauh atau kita lewatin aja, langsung kita susul.
Wah, jalurnya sempit sekali teman-teman. Dan kita di tengah-tengah hutan. Tapi adem banget. Ini dingin banget teman-teman. Untuk mobil perpawasan aja harus salah satunya harus berhenti dulu teman-teman, karena saking kecil jalurnya. Wah, iya, ini sebelah kanan adalah rest area Naringgul teman-teman. Nah, kita sudah melewati rest area Naringgul. Kita lanjut ke perkebunan Ranca Bali. Kita sudah masuk di area perkebunan teh Ranca Bali teman-teman. Cuacanya makin dingin dan di sini juga berkabut. Padahal ini udah jam 2.45. Wah, kabutnya sudah turun dan cuacanya sangat dingin. Nah, teman-teman bisa lihat kabutnya. Tebal banget. Wow, teman-teman, lihat kabutnya tebal banget. Ini pemandangannya keren sih teman-teman kalau nggak ada kabut. Kabutnya teman-teman, hati-hati. Kok bisa ya jam 3 sore sudah turun kabut teman-teman? Atau memang di daerah Ranca Bali ini, Ranca Bali atau Ranca Bali ya? Saya lupa tadi. Kalau memang seperti ini cuacanya, kalau sudah sore akan turun kabut. Saya pikir kabut itu hanya akan turun di subuh sampai dengan pagi hari dan sore hari menjelang malam. Ini baru jam 3 kurang sudah muncul kabutnya. Wow, ini saya nyalain lampu hazard ya teman-teman, karena ngeri nih. Takutnya dari belakang nggak kelihatan kalau saya lagi pelan nanjak-nanjak. Wah, syahdunya sore-sore diturunin kabut. Dingin sekali. Saya juga buka kaca helm teman-teman, karena kalau saya tutup nggak kelihatan nih, jarak pandangnya terbatas.
ini ya. Ini kalau nggak salah yang namanya warung kabut, teman-teman. Nah, iya betul. Wah, emang bener sih. Pantas dinamain warung kabut. Karena view-nya langsung perkabutan. Oh ya teman-teman, saya nggak tahu nih bisa rekam sampai mana karena memori HP saya sudah mau habis. Kalau nanti tidak ada video lagi setelah di perkebunan teh ini, saya akan video setelah mau sampai rumah aja. Itu karena keterbatasan memori handphone saya. Tapi intinya kita pulang ini melalui Lintas Selatan, Cidaun, Naringgul, lalu ke Ciwidey, lalu ke Bandung, Cianjur, Puncak. Itu sih jalur yang nanti mau kita lalui, teman-teman. Wow, nanti di akhir video saya akan berikan perhitungan konsumsi bahan bakar si Aldo pulang pergi dari Tangerang, Pangandaran ke Tangerang, beserta nanti biaya-biaya yang saya keluarkan selama berlibur ini di Pangandaran. Wah, dingin teman-teman. Sultan Muhammad. Oke, kembali lagi teman-teman. Kita sudah di perkebunan teh Ranca Bali. Tadinya saya mau off record dari sini karena memorinya sudah mulai menipis, sangat menipis. Tapi melihat perkebunan teh yang keren seperti ini, sayang kalau nggak di-record. Saya mungkin hanya akan banyak diam dan menampilkan pemandangan aja teman-teman. Oke, nikmatin pemandangan kebun teh di Ranca Bali ini ya teman-teman. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it. Itu di sebelah kanan ada bangunan berwarna biru, sepertinya perumahan atau tempat tinggal dari para pekerja di perkebunan teh ini ya teman-teman. Nah di sini juga ada, di sebelah kiri ada sedikit perkampungan. Nah, sepertinya perkebunan teh ini jadi tempat favorit juga nih buat nongkrong para muda-mudi orang asli Bandung. Bersamaan dengan berakhirnya jalur kebun teh yang tadi kita lalui, saya juga mau off record teman-teman, karena yang tadi saya sampaikan, memori HP saya sudah tinggal sedikit. Jadi saya akhiri sampai di sini. Kalau teman-teman suka, senang, dan merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share, dan komen. Kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai di Tangerang lagi nih teman-teman. Sekarang sudah sampai di BSD. Tadi saya iring-iringan motor dengan Mevri. Dan yang satu motor lagi, Buyung dengan Sultan, dia sudah duluan. Tadi kita berpisah di Padalarang kalau nggak salah. Jadi pas di Padalarang itu saya udah tinggal dengan Mevri, dan Sultan sudah duluan dan tidak terkejar oleh kami. Gitu teman-teman. Sedikit rekap untuk perjalanan touring kali ini. Kemarin lusa kami berangkat dari Tangerang jam 8 malam teman-teman. Lalu sampai di, kalau nggak salah sampai di Malangbong. Kami sampai di Malangbong itu jam 2:30 atau jam 2, jam 2:30 subuh. Lalu kami memutuskan untuk beristirahat di rest area Malangbong sampai dengan jam 5:30. Nah, jam 5:30 kami lanjutkan perjalanan ke Pangandaran via Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, lalu ke Pangandaran. Seperti itu teman-teman. Lalu tadi pagi, sebelumnya hari Sabtu kami menghabiskan waktu dari siang sampai dengan malam untuk bermain di Pantai Pangandaran. Lalu malamnya kami hanya ada kegiatan sedikit masak-masak dan ya bersenda gurau. Lalu besok paginya di hari Minggu atau tadi pagi kami melakukan perjalanan pulang ke Tangerang. Dari perjalanan pulang itu kami sempat beristirahat di beberapa tempat teman-teman. Yang pertama di Caringin itu kita makan siang sekitar jam 11:30. Lalu yang kedua
kami istirahat di kebun teh Ranca Bali. Kalau itu sedikit, hanya sebentar aja sih istirahatnya untuk minum kopi, minum susu, dan meregangkan otot-otot serta foto-foto sedikit gitu. Lalu lanjut ke arah Bandung Kota. Nah, dari Bandung Kota tadi kita berpisah. Nah, Sultan dan Buyung duluan dan saya dan Mevri belakangan. Gitu teman-teman. Nah, ini kurang lebih jam 10, jam 9.54 saya sudah sampai di BSD. Udah mau sampai rumah teman-teman. Mungkin sekitar 10-15 menit lagi saya sudah sampai di rumah. Oke. Itu saja teman-teman rekap perjalanan touring saya kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan, atau ada salah perbuatan dari saya dan teman-teman saya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.